Carlo Ancelotti resmi mengumumkan daftar skuad terbaru timnas Brasil untuk menghadapi dua laga uji coba internasional dalam ajang FIFA Matchday Desember 2025. Dalam periode ini, tim Samba dijadwalkan berhadapan dengan dua lawan kuat asal benua Afrika, yaitu Senegal pada 15 Desember dan Tunisia pada 18 Desember mendatang. Sebanyak 26 pemain dipanggil oleh pelatih berpengalaman asal Italia tersebut. Deretan nama besar seperti Casemiro, Marquinhos, hingga Vinicius Junior tetap menjadi andalan utama dalam skuad terbaru ini. Namun, menariknya, Ancelotti juga memberikan kesempatan kepada beberapa pemain muda yang tampil impresif di level klub sepanjang musim ini. Dengan komposisi yang seimbang antara pemain senior dan talenta baru, publik Brasil tentu penasaran seperti apa racikan taktik Ancelotti di laga FIFA Matchday kali ini. Apakah ia akan menurunkan formasi klasik penuh flair khas Brasil, atau justru menerapkan gaya bermain pragmatis yang dikenal dari tim-tim asuhannya selama ini? Mari kita simak prediksi potensial starting 11 timnas Brasil versi Raftel Sport, dan lihat siapa saja yang berpeluang menjadi starter dalam duel melawan Senegal dan Tunisia pada Desember 2025 mendatang. Penjaga gawang, Bento. Untuk posisi penjaga gawang, Carlo Ancelotti diprediksi akan mempercayakan tanggung jawab utama di bawah mister gawang timnas Brasil kepada Bento. Kiper berusia 26 tahun ini menjadi salah satu pemain yang menunjukkan perkembangan pesat dalam 2 musim terakhir. Saat ini, Bento bermain untuk klub Al Nassr di Liga Arab Saudi dan tampil cukup impresif bersama timnya. Dari total 8 pertandingan yang sudah dijalaninya di semua kompetisi musim ini, ia sukses mencatat 4 clean sheet, sebuah pencapaian yang menunjukkan konsistensi dan ketenangannya dalam mengawal gawang. Dengan refleks cepat, kemampuan distribusi bola yang baik, serta kepercayaan diri tinggi, Bento dianggap sebagai sosok ideal untuk menjadi tembok pertahanan terakhir Brasil dalam laga FIFA Matchday Desember 2025 menghadapi Senegal dan Tunisia. Penampilannya akan sangat menentukan kestabilan lini belakang Seleção di bawah arahan Carlo Ancelotti. Bek kanan, Wesley França. Untuk posisi bek kanan, Carlo Ancelotti diprediksi akan mempercayakan peran tersebut kepada Wesley França. Pemain muda berusia 22 tahun ini kini tengah menjadi sorotan berkat penampilannya yang stabil bersama AS Roma di Liga Italia. Dengan harga pasar mencapai 25 juta euro, Wesley menunjukkan potensi besar sebagai bek kanan modern yang menggabungkan kekuatan bertahan dan kemampuan ofensif yang mumpuni. Sepanjang musim ini, Wesley telah tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi bersama Roma dan berhasil mencetak 1 gol yang lahir dari pergerakannya yang agresif di sisi kanan. Kecepatan, kemampuan membaca permainan, serta akurasi umpan silangnya membuatnya menjadi aset penting bagi tim. Carlo Ancelotti diyakini akan memanfaatkan mobilitas dan daya juang Wesley untuk menambah variasi serangan dari sektor sayap kanan, sekaligus menjaga keseimbangan pertahanan saat Brasil menghadapi Senegal dan Tunisia pada FIFA Matchday Desember 2025 mendatang. Bek tengah, Eder Militão. Untuk posisi bek tengah, Carlo Ancelotti diprediksi akan tetap mempercayakan peran penting tersebut kepada Eder Militão. Bek tangguh berusia 27 tahun ini dikenal sebagai salah satu palang pintu terbaik yang dimiliki Brasil saat ini. Bermain untuk Real Madrid di Liga Spanyol, Militão memiliki harga pasar sekitar 30 juta euro dan menjadi bagian penting dari lini pertahanan Los Blancos. Meski sempat mengalami cedera panjang, Militão berhasil kembali menunjukkan performa solid dengan kemampuan duel udara yang kuat, kecepatan dalam menutup ruang, serta ketenangan menghadapi tekanan lawan. Ia juga dikenal memiliki insting gol dari situasi bola mati, menjadikannya ancaman tambahan bagi lawan. Dengan pengalaman di level tertinggi dan hubungan kerja yang baik bersama Ancelotti di Real Madrid, Militão diyakini akan menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Brasil dalam laga FIFA Matchday Desember 2025 menghadapi Senegal dan Tunisia. Bek tengah, Marquinhos. Untuk posisi bek tengah, Carlo Ancelotti diprediksi akan menurunkan Marquinhos sebagai tandem utama Eder Militão di lini pertahanan timnas Brasil. Bek berpengalaman berusia 31 tahun ini masih menjadi sosok tak tergantikan baik di klubnya, Paris Saint-Germain, PSG, maupun di level tim nasional. Dengan harga pasar mencapai 35 juta euro, Marquinhos dikenal sebagai bek yang memiliki kemampuan membaca permainan dengan sangat baik, serta ketenangan luar biasa dalam mengantisipasi serangan lawan. Sepanjang musim ini, kapten PSG tersebut telah tampil dalam 6 pertandingan di semua kompetisi dan berhasil mencetak 1 gol. Pengalamannya bermain di berbagai level kompetisi Eropa membuat Marquinhos menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan pertahanan Brasil. Kombinasi ketegasan, visi permainan, dan kepemimpinannya akan sangat dibutuhkan ketika Brasil menghadapi Senegal dan Tunisia pada FIFA Matchday Desember 2025 mendatang.
Bek kiri, Caio Henrique. Untuk posisi bek kiri, Carlo Ancelotti diprediksi akan mempercayakan peran tersebut kepada Caio Henrique. Pemain berusia 28 tahun ini dikenal sebagai salah satu bek kiri paling konsisten di Liga 1 bersama klubnya, AS Monaco. Dengan harga pasar mencapai 15 juta euro, Caio Henrique menjadi pilihan ideal berkat kemampuannya yang seimbang antara bertahan dan membantu serangan. Sepanjang musim ini, ia telah tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi bersama Monaco dan menunjukkan performa stabil dengan kontribusi signifikan dalam membangun serangan dari sisi kiri. Caio dikenal memiliki umpan silang akurat, kemampuan overlap yang baik, serta kecerdasan dalam membaca pergerakan lawan. Dengan pengalaman bermain di Eropa dan kedisiplinan taktik yang tinggi, Caio Henrique diyakini akan menjadi pilihan utama Ancelotti untuk memperkuat sisi kiri pertahanan Brasil saat menghadapi Senegal dan Tunisia pada FIFA Matchday Desember 2025 mendatang. Gelandang bertahan, Casemiro. Untuk posisi gelandang bertahan, Carlo Ancelotti diprediksi akan tetap mempercayakan peran penting tersebut kepada Casemiro. Pemain berusia 33 tahun ini merupakan sosok berpengalaman yang telah menjadi tulang punggung timnas Brasil selama bertahun-tahun. Saat ini, Casemiro masih bermain untuk Manchester United di Liga Inggris dengan harga pasar sekitar 10 juta euro. Sepanjang musim ini, ia telah tampil dalam 9 pertandingan di semua kompetisi, mencatatkan 3 gol dan 1 assist, kontribusi yang cukup impresif untuk seorang gelandang bertahan. Casemiro dikenal dengan gaya bermain agresif, kemampuan memotong serangan lawan, serta keahliannya dalam menjaga keseimbangan antara lini tengah dan pertahanan. Dengan pengalaman dan kepemimpinannya, Casemiro diyakini akan menjadi motor utama dalam menjaga stabilitas permainan Brasil saat menghadapi Senegal dan Tunisia di FIFA Matchday Desember 2025, sekaligus menjadi mentor bagi para pemain muda di lini tengah Seleção. Gelandang tengah, Bruno Guimaraes. Untuk posisi gelandang tengah, Carlo Ancelotti diprediksi akan menurunkan Bruno Guimaraes sebagai pengatur ritme permainan timnas Brasil. Gelandang berusia 27 tahun ini tampil luar biasa bersama Newcastle United di Liga Inggris dan terus menunjukkan perkembangan pesat dari musim ke musim. Dengan harga pasar yang mencapai 80 juta euro, Bruno menjadi salah satu gelandang paling bernilai tinggi di skuad Seleção saat ini. Sepanjang musim ini, ia telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, mencatatkan 3 gol dan 4 assist untuk The Magpies. Bruno dikenal memiliki visi bermain yang tajam, kontrol bola yang luar biasa, serta kemampuan distribusi umpan yang presisi, menjadikannya sosok vital dalam membangun serangan maupun menekan lawan. Kehadirannya di lini tengah akan menjadi kunci keseimbangan permainan Brasil saat menghadapi Senegal dan Tunisia pada FIFA Matchday Desember 2025, terutama dalam menjaga transisi antara bertahan dan menyerang agar tetap dinamis dan efektif. Gelandang serang, Matheus Cunha. Untuk posisi gelandang serang, Carlo Ancelotti diprediksi akan menurunkan Matheus Cunha sebagai motor kreativitas di lini tengah timnas Brasil. Pemain berusia 26 tahun ini kini membela Manchester United di Liga Inggris dan menjadi salah satu pemain yang terus menunjukkan kematangan dalam gaya bermainnya. Dengan harga pasar mencapai 70 juta euro, Cunha menjadi salah satu aset berharga yang dimiliki Brasil saat ini. Sepanjang musim ini, ia telah tampil dalam 10 pertandingan di semua kompetisi bersama Manchester United dan berhasil mencetak 1 gol. Meski kontribusi golnya belum terlalu mencolok, peran Cunha dalam membangun serangan, membuka ruang, serta memberikan umpan-umpan kunci membuatnya sangat berpengaruh dalam skema permainan tim. Dengan teknik tinggi, visi tajam, dan mobilitas yang baik, Matheus Cunha diyakini akan menjadi tumpuan utama di lini serang Brasil saat menghadapi Senegal dan Tunisia dalam FIFA Matchday Desember 2025 mendatang. Penyerang sayap kanan, Rodrigo. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Carlo Ancelotti diprediksi akan mempercayakan tempat utama kepada Rodrigo Goes. Pemain berusia 24 tahun ini kini menjadi salah satu andalan Real Madrid di lini depan dan dikenal dengan kecepatan, kelincahan, serta kemampuan dribelnya yang luar biasa. Dengan harga pasar mencapai 80 juta euro, Rodrigo termasuk dalam jajaran winger paling berharga di dunia sepak bola saat ini. Sepanjang musim ini, Rodrigo telah tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi bersama Real Madrid dan mencatatkan 2 assist. Meski belum banyak mencetak gol, kontribusinya dalam membangun serangan dan membuka ruang bagi rekan setim sangat vital bagi permainan tim. Dalam skema Ancelotti di timnas Brasil, Rodrigo diyakini akan menjadi ancaman utama di sisi kanan, berduet dengan Vinicius Junior di sisi kiri untuk menghadirkan kecepatan, kreativitas, dan daya serang mematikan pada FIFA Matchday Desember 2025 melawan Senegal dan Tunisia. Penyerang sayap kiri, Vinicius Junior. Untuk posisi penyerang sayap kiri,
Carlo Ancelotti diprediksi akan menurunkan Vinicius Junior sebagai tumpuan utama dalam skema serangan timnas Brasil. Pemain berusia 25 tahun ini merupakan salah satu bintang terbesar di dunia saat ini dan tampil konsisten bersama Real Madrid di Liga Spanyol. Dengan harga pasar fantastis mencapai 150 juta euro, Vinicius menjadi pemain dengan nilai tertinggi di skuad Brasil. Sepanjang musim ini, ia telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, mencatatkan 5 gol dan 4 assist untuk Los Blancos. Kombinasi kecepatan luar biasa, kemampuan dribble tinggi, serta ketajaman dalam menuntaskan peluang membuatnya selalu menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Dalam laga FIFA Matchday Desember 2025 menghadapi Senegal dan Tunisia, Vinicius Junior diyakini akan menjadi motor serangan utama Brasil di sisi kiri, memadukan kecepatan dan kreativitas untuk menciptakan peluang berbahaya bagi tim asuhan Carlo Ancelotti. Penyerang tengah, João Pedro. Untuk posisi penyerang tengah, Carlo Ancelotti diprediksi akan menurunkan João Pedro sebagai ujung tombak utama timnas Brasil. Striker berusia 24 tahun ini kini memperkuat Chelsea di Liga Inggris dan tampil cukup menjanjikan dengan kemampuan komplit sebagai penyerang modern. Dengan harga pasar mencapai 65 juta euro, João Pedro menjadi salah satu penyerang muda Brasil yang paling bernilai tinggi saat ini. Sepanjang musim ini, ia telah tampil dalam 12 pertandingan di semua kompetisi bersama The Blues, mencatatkan 3 gol dan 3 assist. Catatan tersebut menunjukkan keseimbangannya dalam mencetak gol sekaligus berkontribusi dalam membangun serangan tim. João Pedro dikenal memiliki kecepatan, teknik tinggi, serta kemampuan finishing yang tajam di kotak penalti. Kombinasi tersebut membuatnya sangat cocok dalam skema ofensif Carlo Ancelotti, dan ia diyakini akan menjadi andalan Brasil saat menghadapi Senegal dan Tunisia pada FIFA Matchday Desember 2025 mendatang. Dengan komposisi skuad yang diisi oleh kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda berbakat, timnas Brasil di bawah arahan Carlo Ancelotti siap menunjukkan performa terbaiknya pada ajang FIFA Matchday Desember 2025. Laga melawan Senegal dan Tunisia akan menjadi momentum penting bagi Ancelotti untuk menguji kedalaman skuad serta menentukan formasi ideal menjelang kompetisi besar berikutnya. Nama-nama seperti Casemiro, Marquinhos, dan Vinicius Junior menjadi tumpuan pengalaman dan kepemimpinan di lapangan, sementara sosok muda seperti Wesley França, Bruno Guimaraes, hingga João Pedro akan membawa semangat dan energi baru bagi Seleção. Perpaduan ini diharapkan mampu menghasilkan keseimbangan antara kreativitas, disiplin, dan efektivitas permainan khas Brasil. Ancelotti dikenal sebagai pelatih yang cerdas dalam meracik strategi dan mengoptimalkan potensi setiap pemain. Oleh karena itu, publik sepak bola dunia tentu menantikan bagaimana racikan taktik sang maestro Italia ini akan diterapkan bersama tim yang penuh talenta seperti Brasil. Semua mata akan tertuju pada aksi Seleção di bulan Desember nanti. Apakah Ancelotti mampu membawa Brasil tampil dominan dan mempertegas status mereka sebagai salah satu kekuatan sepak bola terbesar di dunia?